Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab, yaitu dari bab 3970 sampai 3973. Oke, kita langsung aja. Bab 3970. Mendengar kata-kata Li Xiaofen, Ye Chen tidak berani menahan perasaan sedikit malu. Bibi Li dan Li Xiaofen sudah lama pergi ke Kanada, dan dia belum pernah mengunjungi mereka. Dia bahkan tidak tahu kondisi kehidupan mereka di Kanada baru-baru ini. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "Xiaofen, aku akan menemani kakak iparmu untuk belajar di Amerika Serikat dalam beberapa hari. Aku akan lebih dekat denganmu saat itu. Setelah studinya selesai, aku akan membawanya untuk melihatmu dan Bibi Li." "Benarkah?" Li Xiaofen berkata dengan terkejut. "Kakak, kamu ingin datang ke Amerika Serikat bersama saudara Curan?" "Ke Amerika Serikat? Bagian mana kamu akan pergi?" "Jika waktunya tepat, aku juga bisa mengunjungimu." Ye Chen berkata, "Aku akan pergi ke Providence di pantai timur. Seharusnya cukup jauh dari Vancouver." Li Xiaofen berkata dengan sedikit melankolis, "Itu sangat jauh. Dari tempatku ke pantai timur Amerika Serikat, biaya setidaknya lebih dari 3.000 yuan, hampir 4.000 km. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, jika itu lebih dari 3.000 km, dengan pesawat hanya akan memakan waktu 4 atau 5 jam. Tetapi jangan khawatir, kamu biasanya harus mengunjungi toko, itu pasti sangat sibuk. Maka aku akan pergi dengan kakak ipar untuk menemuimu." Li Xiaofen buru-buru berkata, "Oke kakak, kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Ketika Bibi Li kembali, aku akan memberitahunya kabar baik ini. Dia pasti sangat senang. Kamu tidak boleh melepaskan kesempatan kita." Ye Chen berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengunjungi kamu ketika saatnya tiba, dan aku akan menghubungimu sebelum aku pergi." "Bagus, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu." Setelah membuat kesepakatan dengan Li Xiaofen, Ye Chen menutup telepon. Pada saat ini, Sekretaris Song Wanting menelpon telepon kantor rumah dan berkata, "Nona Song, ada seorang pria bernama An Chong Qiu yang ingin bertemu dengan Anda. Mengatakan bahwa dia memiliki bisnis besar untuk dibicarakan dengan Anda." An Chong Qiu? Wanting tertegun sejenak lalu menatap Ye Chen dan berkata, "Master Ye, ini nomor 099. Saya tidak menyangka dia akan menemukan saya di sini." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Itu pasti untuk pil permajaan." Wanting buru-buru berkata, "Kalau begitu, biarkan aku mengirimnya pergi." Ye Chen berpikir sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, dia juga datang dari jauh-jauh dari Amerika Utara. Jadi jangan terlalu impersonal." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Baiklah, kamu akan meminta seseorang untuk membawanya nanti. Jika dia menginginkan pil permajaan, kamu dapat memberitahu dia bahwa kamu hanya membantu pemilik pil permajaan untuk menjual pil permajaan. Penjualan sebenarnya dari pil permajaan tidak dapat dikenali oleh siapapun. Ngomong-ngomong, katakan padanya bahwa akulah yang memerintahkan kamu untuk mengusirnya kemarin. Dan katakan bahwa pil permajaan tidak ada di tanganmu, jadi kamu tidak dapat membantunya. Jika ada orang di keluarganya yang benar-benar menginginkan pil permajaan itu akan dilelang kembali tahun depan. Ya, biarkan mereka yang membutuhkan pil permajaan mendaftarkan diri." Wanting bertanya lagi, "Master Ye, apakah Anda tidak memberikannya kesempatan sama sekali?" Ye Chen berkata dengan serius, "Aku belum merencanakannya, jadi biarkan dia menyerah dan kembali ke tempat asalnya." "Saya mengerti, Tuan Ye." Wanting mengangguk dan berkata lagi, "Master Ye, apakah Anda ingin menemuinya bersama?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku akan mengatakan kepadamu yang sejujurnya. An Chong Qiu, dia adalah pamanku. Tapi, mungkin sepengetahuannya, keberadaanku sekarang masih belum jelas. Apakah aku masih hidup atau sudah mati? Jadi,
Aku belum berencana untuk menemuinya. Wan Ting sangat terkejut dengan kata-kata Ye Chen, sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Setelah waktu yang lama, dia berseru, "Master Ye, dia, apakah dia benar-benar paman Anda?" "Iya," Ye Chen mengangguk dan berkata, "Dia adalah adik laki-laki dari ibuku." Wan Ting bahkan lebih tercengang dan berkata, Lalu Anda meminta saya untuk mengusirnya kemarin?" Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak tahu identitas aslinya pada saat itu, dan bahkan jika aku tahu, dia tetap harus dikeluarkan dalam situasi itu." Oke, kita lanjut lagi. Bab 3971. Setelah jeda, Ye Chen berkata lagi, "Aku mengadakan pelelangan ini bukan untuk membuka pintu belakang untuk kerabatku, tetapi untuk membiarkan orang-orang kaya raya ini terlepas dari status dan latar belakang mereka, harus dengan jujur menawar pil peremajaan sesuai dengan aturanku. Mereka tidak diizinkan untuk menggunakan uang mereka untuk mengesampingkan aturanku, dan begitu aku membuka lubang ini, sifat dari semua akan berubah." Wan Ting mengangguk ringan dan berkata, "Saya mengerti, Master Ye. Kalau begitu, maka saya akan meminta sekretaris untuk mengundang dia ke ruang resepsi. Saya akan pergi ke ruang resepsi untuk menemuinya. Anda bisa menunggu di sini sebentar." Ye Chen berdiri dan berkata, "Biarkan aku menunggu di ruang tamu. Kamu adalah ketua grup Song. Dia datang untuk menemuimu. Tetapi jika kamu tidak menemuinya di kantormu, itu hanya akan membuatnya berpikir bahwa kamu memiliki lebih banyak tamu penting di kantormu. Dikarenakan pelelangan baru saja berakhir kemarin, dia pasti akan memikirkan hal ini di dalam hatinya." Wan Ting buru-buru berkata, "Master Ye, silakan pergi ke kamar di belakang saya dan istirahatlah." Mengatakan itu, dia berdiri dan mendorong sepotong dekorasi geometris di dinding latar belakang dari sisi kiri kantornya. Ini ternyata menjadi pintu tak terlihat yang dapat menyembunyikan seseorang dengan sempurna dengan menggunakan dekorasi dan garis dinding latar belakang. Di sisi lain dari pintu tak terlihat ada ruang sekitar 30 meter persegi. Kamar ini memiliki tempat tidur, toilet, shower, lemari pakaian, dan kursi pijat. Pada dasarnya ini adalah apartemen tunggal standar. Mata Ye Chen bersinar pada pertunjukan desain tersebut, dan Wan Ting menjelaskan dari samping, "Ini ditinggalkan oleh kakek saya sebelumnya. Dia biasanya menggunakan ini untuk istirahat makan siang di perusahaan. Jadi dia membuat ruangan yang begitu gelap. Tapi aku merubah semua perabotan di dalamnya. Ini baru. Anda bisa beristirahat di sini sebentar." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, kebetulan aku ingin mendengar apa yang dia bicarakan denganmu." "Baiklah." Wan Ting menutup pintu dan meminta sekretarisnya untuk mengundang An Chong Kyu masuk. Begitu An Chong Kyu masuk pintu, dia berkata dengan rendah hati, "Halo Nona Song, kita bertemu lagi." Sang Wan Ting tersenyum sopan sebagai salam dan kemudian bertanya, "Tuan An datang ke sini untuk mencari saya. Ada apa?" An Chong Kyu buru-buru berkata, "Sejujurnya ini masih tentang pil peremajaan. Pada pelelangan kemarin, memang benar bahwa saya tidak cukup rasional untuk menyebabkan masalah Nona Song, tetapi saya benar-benar ingin membeli pil peremajaan. Jadi saya ingin meminta Nona Song membantu saya untuk bertanya kepada pemilik pil peremajaan apakah dia dapat menjual satu kepada saya secara pribadi. Dan jika penawaran saya kemarin tidak cukup tinggi, saya akan menambahkan lebih banyak." Wan Ting menggelengkan kepala dan berkata, "Maafkan saya, Tuan An. Sebenarnya pemilik pil peremajaan sendirilah yang memerintahkan saya untuk mengusir Anda kemarin. Dia berada di belakang kendali segalanya selama pelelangan. Saya sepenuhnya mengikuti instruksinya." An Chong Kyu bertanya dengan heran, "Dia ada di sana kemarin?" Wan Ting berkata dengan acuh tak acuh, "Dia tidak ada di sana. Dia hanya menonton semuanya melalui siaran video." Setelah mengatakan itu, Wan Ting berkata lagi, "Dia tidak terlalu peduli dengan uang. Anda pikir Anda bersedia menghabiskan 370 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli pil peremajaan,
Tapi, menurut pendapat saya tahu pil permajaan yang baru saja dia kirimkan. Saya khawatir satu tangan tidak akan cukup. An Chong Kyu tercengang. Song Wanting berkata lagi saat ini, Tuan An, pemilik pil permajaan sangat memperhatikan aturan, bukan uang. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda tawarkan, dia tidak akan melanggar aturan untuk Anda. Dan Anda sudah merasakan pengusiran kemarin. Mulai sekarang, Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan pil permajaan lagi. Setelah mengatakan itu, Wanting memandanginya dan berkata dengan serius, Tuan An, saya sarankan Anda tidak melakukan upaya serupa. Sejak kemarin, Anda bersikeras bertaruh di pelelangan. Jika Anda kalah taruhan, Anda harus bersedia terima kerugiannya. Cepat tinggalkan Jinling dan kembalilah ke Amerika Utara. Jika seseorang di keluargamu benar-benar membutuhkan pil permajaan, biarkan dia mendaftarkan sendiri tahun depan. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3972. Mendengar nasihat Song Wanting, An Chong Kyu ragu-ragu sejenak dan bertanya, Nona Song, apakah Anda mengenali Anja? Anja, Song Wanting mengerutkan kening dan bertanya dengan santai, apakah ini serial TV yang hit di beberapa waktu lalu? An Chong Kyu berkata dengan malu, itu bukan serial TV, ini adalah keluarga Cina di Amerika Serikat, keluarga An. Wanting pura-pura terkejut dan bertanya, sepertinya saya pernah mendengar bahwa keluarga An tampaknya menjadi keluarga yang teratas ketiga di dunia, dan mereka juga berperingkat sebagai keluarga Tiongkok tertinggi di dunia. Ada apa? An Chong Kyu menghela napas lega dan berkata dengan serius, sejujurnya, Nona Song, identitasku adalah putra tertua keluarga An Chong Kyu. Song Wanting berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan An, benar, Anda berpartisipasi dalam pelelangan dengan identitas palsu. Menurut peraturan lelang, Anda juga akan kehilangan hak Anda untuk berpartisipasi secara permanen. An Chong Kyu tidak menyangka bahwa Wanting tidak kagum ketika dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitas aslinya, tetapi tetap kembali ke aturan pelelangan. An Chong Kyu memiliki keraguan tentang kehidupan saat ini, karena di masa lalu, setiap perusahaan Cina, bahkan Tuan Li dari Hong Kong yang pernah menjadi orang Cina terkaya di dinasti Ming, akan menjadi rendah hati dan menjadi budak ketika melihatnya. Namun, di mata Wanting sekarang, tidak masalah apakah dia keluarga An, keluarga Zhang, atau keluarga Li. Di matanya, aturan pelelangan lebih tinggi dari itu. Tetapi, tepat ketika dia meragukan hidupnya, Wanting berdiri dan berkata tanpa basa-basi, Tuan An, maaf, kami tidak menyambut orang-orang seperti Anda yang ingin menyembunyikan identitas asli di sini. Silakan kembali. An Chong Kyu telah hidup selama 50 tahun dan dia tidak pernah begitu sedih kecuali diusir dari pelelangan oleh penjaga keamanan di tempat tadi malam. Jika itu orang lain, dia akan dirampok kepalanya dan diundang. Tetapi dia tidak bergeming. Dia tidak berharap untuk datang ke Cina untuk berpartisipasi dalam pelelangan dan diusir berkali-kali. Tetapi alasan masih berlaku dan dia hanya bisa menggigit perut dan berkata, maafkan saya Nona Song, itu adalah kesalahan yang tidak disengaja bagi saya untuk berpartisipasi dalam pelelangan dengan nama samaran. Tolong maafkan saya. Dan Nona Song seharusnya telah mendengar tentang kekuatan keluarga An. Nona dapat membantu membawa pesan kepada pemilik pil permajaan, sehingga dia dapat menemukan waktu untuk bertemu dengan saya di jadwal sibuknya. Keluarga An pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas bantuan Nona Song. Dalam pandangan An Chong Kyu, janji ini memang bernilai ribuan dolar. Kekuatan keluarga An setidaknya 100 kali lipat dari keluarga Song. Tapi dia tidak menyangka Wanting tidak peduli sama sekali. Dia berkata tanpa ragu-ragu, Tuan An, bagi Anda, uang dan status mungkin merupakan paspor tanpa hambatan Anda di dunia. Tetapi yang ingin saya katakan kepada Anda adalah bahwa uang dan status tidak akan berfungsi di sini. Dengan ini, Wanting berkata lagi, pemilik pil permajaan telah mengatakan kepada saya dengan jelas bahwa dia tidak akan pernah mengubah aturan
untuk siapapun, bahkan patriark keluarga Rothschild. Mengapa Anda berpikir bahwa identitas Anda dapat membuatnya berubah pikiran? Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk melepas fantasi yang tidak realistis ini dan kembalilah ke Amerika Utara. Pikir dengan menggunakan identitas aslinya dapat mengesankan semua orang di belakang pil permajaan. Mungkin pihak lain akan tersanjung dan gembira ketika mereka mendengar bahwa mereka dari keluarga An dan kemudian langsung setuju untuk bertemu dengannya. Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa pihak lain benar-benar mengeluarkan kata-kata dan bahkan patriark keluarga Rothschild pun akan diabaikannya. Pada saat ini, An Chong Kyu dipukul dengan keras. Wan Ting mengatakan bahwa demi ini, pada dasarnya semua jalan telah diblokir. An Chong Kyu benar-benar malu untuk terus menggunakan identitas keluargaannya untuk menemukan rasa keberadaan di dalam situasi ini. Kita lanjut lagi ke bab 3973. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata dengan malu, "Oke, jika itu masalahnya, maka saya tidak akan membuat masalah untuk Nona Song. Tuan An, hati-hati di jalan, saya tidak akan mengantarnya." An Chong Kyu berpikir bahwa dia mungkin dapat menggunakan lebih banyak sumber daya kelas atas dan langka untuk membangun hubungan yang baik dengan Wan Ting di masa depan. Jadi dia dengan sopan bertanya, "Nona Song, saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi informasi kontak satu sama lain jika Anda membutuhkan bantuan keluargaan di masa depan. Ya, Anda dapat memberitahu saya kapan saja." Wan Ting tidak tergerak dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya memiliki niat baik, tapi tidak perlu meninggalkan informasi kontak. Meskipun keluarga An 100 kali lebih kuat dari keluarga Song kami, tapi keluarga Song kami tidak memiliki terlalu banyak ambisi besar. Saya hanya ingin mengelola sepertiga tanah saya sendiri di Jinding." An Chong Kyu benar-benar kehilangan rasa superioritasnya. Jadi, bagaimanapun jika Anda memiliki uang dan sumber daya, meskipun orang tidak memilikinya, mereka tidak memandang rendah sama sekali. Jika Anda terus menunjukkan rasa superioritas Anda di sini, Anda hanya akan mendapat permaluan diri sendiri pada akhirnya. Jadi, dia berdiri dengan sedih dan berkata dengan sopan, "Nona Song, maka saya akan pergi dulu." Wan Ting mengangguk dan berkata dengan ringan, "Tuan An, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi, saya tidak akan mengantar Anda pergi." Setelah An Chong Kyu merasa cukup dipukuli dan kehilangan kesabaran saat ini, mencibir, mengangguk, dan berbalik dan berjalan keluar sendiri. Begitu An Chong Kyu pergi, Wan Ting menarik napas dalam-dalam beberapa kali dengan gugup. Kemudian, dia buru-buru berjalan ke ruang tunggu di belakang pintu rahasia. Melihat Ye Chen duduk di sofa tunggal dengan kaki disilangkan dan buru-buru bertanya, "Master Ye, apakah sikapku terhadap pamanmu barusan terlalu jauh?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak, aku pikir tidak apa-apa. Situasi ini tidak dapat memberinya harapan." Wan Ting mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya juga berpikir begitu, dan saya khawatir saya akan tiba-tiba bersikap terlalu sopan kepadanya, dan saya akan tampak tidak memiliki posisi. Lagi pula, saya mewakili pelelangan dan Anda. Dia telah berulang kali mencoba menentang aturan yang Anda buat. Jika saya lebih sopan kepadanya, dia mungkin akan berpikir bahwa rumah lelang benar-benar takut dengan identitas Anja." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Wan Ting, kamu melakukan hal yang benar, dan kamu sangat berhati-hati. Dalam keadaan seperti itu, kamu tidak bisa bersikap sopan padanya atau bereaksi berlebihan padanya. Ini benar, menekan kepercayaan dirinya, membuat frustasi semangatnya, dan omong-omong, benar-benar menghancurkan harapannya untuk melawan aturan." Wan Ting juga menarik napas lega dan berkata dengan serius, "Selama Anda tidak memiliki pendapat." Ye Chen sedikit mengangguk dan menambahkan, "Wan Ting, untuk kedepannya, berikan pemberitahuan kepada semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Peringatkan mereka agar tidak ada yang mencari pemilik pil permajaan tanpa izin. Dan begitu ditemukan, mereka akan dibebaskan secara permanen dari partisipasi dalam pelelangan." Wan Ting segera berkata,
Oke, Master Y, saya akan meminta orang memberitahu mereka satu persatu. Ye Chen bersenandung dan berkata, memberitahukan mereka satu persatu masih akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Lebih baik minta teknisi untuk mengembangkan perangkat lunak lain. Perangkat lunak sebelumnya khusus digunakan untuk pendaftaran dan yang lain dikembangkan. Perangkat lunak ini dirancang khusus untuk penawar yang telah berhasil mendaftar dan berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan, serta pelamar yang latar belakang identitasnya dan kekuatan ekonominya memenuhi persyaratan kita. Jika kita memiliki berita besar yang akan dirilis di masa mendatang, kita dapat menginformasikannya langsung melalui perangkat lunak ini. Oke, Wan Ting berkata tanpa ragu. Saya akan mulai mengaturnya hari ini. Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya, Master Y, apakah Anda memiliki persyaratan fungsional lain untuk perangkat lunak ini? Ye Chen berpikir. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba punya ide baru dan berkata, aku ingin mengembangkan pelepasan tugas pada fungsi perangkat lunak ini. Pelepasan tugas? Wan Ting buru-buru bertanya, bisakah Anda memberitahu saya tentang logika dasarnya? Ye Chen berkata, sebagai seorang petugas resmi, aku akan menggunakan perangkat lunak ini untuk melepas tugas ke masing-masing dari mereka. Setiap tugas akan ada hadiah yang disesuaikan, dan siapapun untuk menyelesaikan tugas yang aku terbitkan akan diberi hadiah. Berbicara tentang ini, Ye Chen tersenyum dan berkata, hadiah yang akan aku berikan bukanlah uang, tetapi pil peremajaan virtual. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Terima kasih telah mengikuti video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.